Pemirsa, tim advokasi untuk hukum dan keadilan mendatangi kantor Kompolnas untuk melakukan audiensi terkait dengan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Tampak mendesak Kompolnas segera memeriksa saksi kunci tewasnya Brigadir Yosua, yakni Irjen Verdi Sambo. Audiensi tim advokasi untuk hukum dan keadilan tampak bersama Kompolnas berlangsung tertutup. Tim advokat mendesak Kompolnas segera memanggil Irjen Verdi Sambo selaku saksi kunci tewasnya Brigadir Yosua dan melakukan pemeriksaan. 3 pekan lebih pasca tewasnya Brigadir Yosua, teka-teki tidak kunjung terungkap termasuk siapa pembunuhnya lantaran belum adanya tersangka. Tampak meminta Kompolnas segera menyelesaikan kasus ini. Setelah pertemuan ini, tim advokat juga berencana akan mendatangi tim khusus. Karena itu sesungguhnya ya secara hukum pertama-tama yang dipanggil ya untuk memberikan keterangannya adalah saudara Verdi Sambo. Ya. Adalah saudara Verdi Sambo. Ya. Kita terlihat bahwa bukti-bukti daripada peristiwa itu sudah banyak. Ya, sudah banyak. Buktinya itu ya ada kematian, secara faktual ada kematian. Ada saksi, kemudian sudah juga diotopsi. Tapi kok sampai sekarang belum terungkap siapa pelakunya? Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat. Itu tujuan kami datang ke Kompolnas. Saat ini seluruh ajudan dan asisten rumah tangga sudah diperiksa, sementara baik Irjen Verdi Sambo maupun Putri Chandrawati sebagai saksi kunci belum juga diperiksa. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Baik, kita lanjutkan kembali dialog kita malam hari ini dengan Pak Wahyu dari Kompolnas, Mas Eka sebagai kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, dan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Saya ingin ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, tadi ya disampaikan juga oleh kuasa hukum, kemudian juga ada advokat tampak begitu yang meminta memang saksi-saksi kunci ini kenapa diperiksanya belakangan begitu? Ya, sekali lagi saya tegaskan memang hari Selasa kemarin Pak Saur Siagian dan kawan-kawan ke Kompolnas, dan tadi dari Marga Huta Barat ya juga ke Pak Menko Polhukam. Pak Menko Polhukam itu juga sebagai ketua Kompolnas. Betul. Nah, tadi pertanyaan mengapa nggak dipanggil, beda dengan Komnas HAM. Sekali lagi Komnas HAM punya kewenangan penyidikan sehingga bisa memanggil. Kompolnas hanya punya kewenangan klarifikasi sehingga bisa memanggil, tetapi sekali lagi itu kan ranahnya penyidik. Hasil dari klarifikasinya apa? Pertimbangan penyidik sehingga saksi kunci ini bisa klarifikasi ketika ada hal-hal yang menurut kami itu janggal atau kurang lengkap atau apa, dan itu bukan bagian dari yang harus kita sampaikan ke publik karena menjadi catatan kami. Berbeda dengan Komnas HAM. Nah, tetapi tadi masukan dari Bung Eka, saya kira juga beberapa catatan tentu akan menjadi bagian dari kami untuk kami sampaikan, karena tugas kami selain mengawasi kan juga mensupport dan mendorong proses ini agar segera, apalagi sudah ada perintah jelas dari Pak Presiden. Tadi itu wilayah kami di situ, Mas. Baik, tidak bisa disampaikan ke publik tapi sudah dikonfirmasi begitu ya? Ya, beberapa hal yang catatan termasuk masukan-masukan tadi tentu dengan cara kami ya, ada yang lesan tapi ada juga yang tertulis. Kalau misalkan kami tertulis juga ya. Iya, baik. Pak Fikar, kalau berbicara tentang saksi kunci tadi gitu ya, apa memang harus atau berdasarkah kalau publik memang bertanya kok saksi kunci belakangan begitu diperiksanya? Iya. Yang dimaksud dengan saksi kunci itu kan sebenarnya saksi yang paling tahu atau dia nomor satu ya, dia mendengar, melihat, bahkan merasakan sendiri. Itu yang bisa disebut dengan saksi kunci ya. Dan seharusnya proses pidana itu paling utama adalah memeriksa saksi kunci dulu gitu ya, saksi yang memang mendengar, melihat, dan merasakan sendiri. Ya, bahkan saksi kunci itu sering menjadi korban, ya kan? Korban atau sama-sama pelaku juga bisa jadi saksi kunci. Ya, kalau perkaranya di-split umpamanya seperti itu, gitu ya. Jadi memang menjadi penting saksi kunci itu untuk
memberi arah pada penyidikan ke depannya. Gitu. Baik. Apakah polisi memiliki kewenangan untuk memaksa saksi kunci dalam hal ini, misalnya ada yang masih trauma, dalam hal ini ada Ibu P yang mengaku memang belum bisa memberikan keterangan karena beliau yang berada di lokasi. Kalau kewenangan memaksa sesuai dengan undang-undang, artinya kalau orang dipanggil 1 kali, 2 kali tidak datang, itu boleh dipaksa. Ya, dia dipanggil dengan dibawa gitu, datangi dan dibawa untuk diperiksa di tempat periksa. Atau kalau memang umpamanya teknisnya tidak mungkin, kalau orang itu nggak bisa jalan, ya bisa diperiksa di tempat mana terdakwa itu saksi itu berada, seperti itu, ya. Nah, jadi artinya tidak ada hambatan bagi penyidik itu secara yuridis ya untuk memeriksa saksi, sekalipun itu disebut saksi kunci gitu, ya, atau saksi yang kedudukannya bagaimana lah di dalam masyarakat umpamanya. Nah, itu juga sepenuhnya ketika masuk ke ranah hukum menjadi kewenangan penyidik. Gitu. Artinya dan tidak bisa dikesampingkan begitu ya, justru itu yang harus diutamakan. Bahkan kalau saksi dipanggil nggak datang bisa minta dipaksa. Baik. Nah, itu, ya. Baik. Okay. Karena waktu juga sangat terbatas, Mas Eka, apa harapan lain yang bisa disampaikan? Karena juga ada pernyataan yang bisa nggak juga tim kuasa hukum juga tidak memberikan spekulasi-spekulasi begitu kan, tapi lebih pada memang hal apa yang memang ingin dituntut. Silakan. Ya, kami juga bingung spekulasi yang mana yang keluar dari pernyataan kuasa hukum. Semuanya by law dan by prosedur. Gitu loh. Itu kan hanya narasi-narasi dari orang-orang yang seolah-olah ingin menutupi kasus ini gitu loh. Baik. Menutup-nutupi bahwa ada peristiwa pembunuhan. Gitu loh. Jadinya jadi bias gitu loh. Iya. Karena kalau masalah narasi atau masalah spekulasi, lebih spekulasi mana? Kami lapor pro justisia, kami siapin saksi, kami udah diperiksa, kami siapin bukti, udah kami serahkan. Iya. Ya kan? Tapi kan ini ada beberapa pernyataan yang nggak by data gitu loh, nggak valid gitu loh. Baik. Jadi siapa yang berspekulasi? Tolong ini. Jadi kesannya kami yang mengarang-arang seolah-olah kami ini ahli nujum gitu. Bahkan ada istilah-istilah begitu. Itu kan nggak bagus kan. Ya, artinya gitu. Apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum memang punya dasar begitu ya? Bisa dipertanggungjawabkan dan sudah tertuang dalam BAP kami. Baik. Semuanya. Baik. Terakhir yang menjadi harapan ini sekali lagi ada Kompolnas juga yang bisa menyampaikan ini ke penyidik. Ini kan sudah kami lapor itu dari tanggal 18 sampai sekarang baru kurang lebih kan sudah 15 hari. Iya. Nah, ini penyidik sudah berbuat apa saja, kami belum dikasih tahu perkembangannya ya. Iya. Siapa saja saksi yang sudah diperiksa, apakah saksi-saksi yang ada di TKP itu sudah pada diperiksa semua, gitu kan? Baik. Kalau belum, apa hambatannya? Kenapa kok kalah sama Komnas HAM? Iya. Gitu kan? Nah, jadi harapan kami sebenarnya untuk tim penyidik atau tim khusus ini lebih aktif lah. Masa kalah aktif sih sama Komnas HAM soal penyelidikannya? Iya. Gitu loh. Baik, ini juga yang menjadi pertanyaan terakhir saya untuk Pak Wahyu. Pak Wahyu, kalau berbicara tentang tadi Kompolnas memang ada hal yang tidak bisa disampaikan ke publik, bisa tidak penyidik dalam hal ini bisa memberikan keterangan-keterangan sekalipun memang tidak hari ke hari begitu, tapi menjawab apa yang memang menjadi pertanyaan publik supaya tidak banyak ya isu-isu liar yang memang membuat hal ini juga tidak baik begitu. Silakan. Ya. Agenda atau peristiwa bisa disampaikan ke kami dan mungkin bisa disampaikan ke publik. Tetapi materi penyidikan, substansi, saya kira itu kewenangan penyidik. Nah, posisi Kompolnas kan, Kompolnas ini sekarang mandatnya adalah bagaimana perintah Presiden untuk buka apa adanya, jangan tutupi, itu menjadi kenyataan. Itu yang sekarang di misi Kompolnas di situ. Maka tadi masukan-masukan dari publik maupun dari kuasa hukum, kita dorong semua, jangan sampai apa yang sudah menjadi perintah Presiden yang tadi siang oleh Pak Mahfud diulangi jadi 3 kali Presiden dengan terbawa 4 kali, itu jangan sampai hanya menjadi harapan saja, harus menjadi kenyataan. Itu yang menjadi misi Kompolnas. Maka ini kita dorong terus, kita akan diskusi terus apa persoalannya, apa batanya yang tadi disampaikan, dan tentu masukan publik itu menjadi PR kami juga untuk kami dorong jangan sampai itu nanti menjadi
masyarakat tambah skeptis dengan berlarut-larutnya penyelesaian ini, Mas. Iya, tapi sejauh ini Kompolnas melihat on the track begitu ya? Secara prosedur on the track. Tetapi secara substansi saya kira penyidik yang bisa jelaskan ya. Baik, terima kasih Pak Wahyu, terima kasih Pak Abdul Fikar sudah bergabung dan juga Mas Eka di MNC News Prime malam hari ini. Nanti kita sambung lagi berbincang banyak tentang hasil penyidikan dari kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terima kasih pemirsa, Anda sudah bersama kami dan usai sudah MNC News Prime hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Ajatur Ratma, sampai jumpa.